Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Hari perhitungan atau Yaumul Hisab telah dimulai. Manusia dan jin satu persatu dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah perlihatkan kepada mereka seluruh amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Demi keadilan, mereka juga diberi hak untuk menjawab, akan tetapi tak ada lagi yang bisa diingkari. Semua bukti dan saksi-saksi dihadirkan yang semuanya menguatkan apa yang diperlihatkan kepada mereka. Semua terangkum dalam catatan amal yang akan mereka terima. Cara mereka menerima catatan amal akan menjadi petunjuk bagaimana nasib mereka selanjutnya. Semua amal baik dan buruk diletakkan dalam sebuah timbangan yang juga menjadi penentu nasib mereka selanjutnya. Hisab atau perhitungan yang akan dijalani oleh jin dan manusia akan berbeda-beda sesuai kualitas amalannya di dunia. Ada yang mudah dan ada yang sulit. Ada yang memuliakan, juga ada yang menghinakan. Tidak seluruhnya menjalani hisab atau perhitungan ini, karena ada golongan yang masuk surga tanpa melalui proses hisab atau perhitungan. Ada pula golongan yang dengan karunia Allah menjalani hisab yang mudah. Mereka tidak ditanya terlalu detail, tidak dikonfrontasi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Lalu pemeriksaan yang mudah dari Allah itu seperti apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW menjelaskan dengan detail dalam sabdanya, Allah akan mendekatkan seorang mukmin, kemudian menutupinya dari pandangan orang lain. Lalu Allah bertanya kepadanya, tahukah engkau dosa ini dan tahukah engkau dosa itu? Mukmin tersebut menjawab, iya wahai Tuhanku. Hingga ketika ia telah mengakui semua dosa-dosanya dan ia mengira bahwa ia akan celaka, Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, aku telah tutupi dosa-dosa tersebut di dunia, dan sekarang aku akan ampuni dosa-dosa tersebut. Lalu ia pun diberi catatan kebaikannya. Dan adapun orang-orang kafir dan munafik, maka Allah akan berkata kepada mereka, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Hud ayat 18, merekalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ingatlah, sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Khazanah, dan tibalah saatnya pembagian catatan amal. Catatan amal yang merekam seluruh perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh anak cucu Adam selama hidup di dunia. Catatan itu sangat rinci dan jelas, tak ada lagi yang tersembunyi. Allah berfirman, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Berdasarkan dalil-dalil yang ada 3 cara manusia menerima catatan amalnya. Pertama, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Mereka adalah golongan yang beruntung yang akan menjadi penghuni surganya Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran, Surah Al-Haqqah ayat 19 hingga 24. Lalu, siapakah orang-orang beruntung yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya? Menurut banyak ulama, orang-orang yang beriman, meskipun mereka melakukan maksiat dan dosa, kelak akan termasuk orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya.
Golongan kedua adalah mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Mereka adalah orang-orang kafir yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, tidak beriman kepada risalah Nabi yang Allah turunkan kepada mereka. Kelak mereka benar-benar akan menyesali semua yang mereka lakukan di dunia. Bahkan mereka berharap tidak pernah hidup di dunia sehingga tidak harus menjalani perhitungan yang sulit ini. Saat itulah mereka sadar bahwa kekuasaan dan harta sama sekali tidak berguna. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kiranya tak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku." Al-Quran, Surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 29. Sedangkan kelompok ketiga menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya. Menerima catatan dari kiri dan dari belakang inilah golongan orang-orang yang akan celaka. Mereka adalah calon penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berkata, "Celakalah aku," dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Sebagian ulama menggabungkan antara yang menerima catatan amal dari kiri dan belakang punggung, sehingga kelak mereka akan menerimanya dengan tangan kiri tapi dari arah belakang. Mengenai caranya, ada yang mengatakan pundak kirinya akan terlepas sehingga tangannya menghadap ke belakang, lalu tangan kirinya mengambil catatan amal tersebut. Ulama lainnya berpendapat wajahnya bergeser ke tengkuknya, lalu menerima dengan tangan kiri dan membacanya dengan kondisi seperti itu. Ulama lainnya mengatakan bahwa mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang sebagai isyarat bahwa mereka dulu di dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran, tidak mempedulikannya, tidak mengacuhkannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelisihinya. Pada saat itulah, semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan. Semua tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun. Disinilah salah satu bukti keadilan Allah, karena memperlihatkan kepada manusia, bahkan mengkonfirmasinya kepada mereka. Dan ketika itu manusia tak kuasa memungkiri atas apa yang ada dalam catatan amalnya. Dan semua yang tertulis dalam catatan itu merupakan hasil usaha manusia sendiri. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Pemirsa Khazanah, setelah catatan amal manusia diperlihatkan kepadanya, setelah mereka menjalani pengadilan satu persatu, lengkap dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, semua amal baik dan buruk yang telah diakui tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan khusus yang sangat akurat. Allah Ta'ala berfirman, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa timbangan yang akan dipasang di akhirat nanti adalah timbangan sebenarnya, bukan kiasan. Bagaimana bentuknya, apa satuannya, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi dalam beberapa hadis disebutkan bahwa timbangan tersebut memiliki dua piringan, yang satu untuk menimbang kebaikan dan yang sebelahnya lagi untuk menimbang keburukan. Orang yang piringan timbangan kebaikannya lebih berat akan beruntung. Sedangkan yang piringan kebaikannya lebih ringan dari keburukannya, maka akan merugi. Ketika amalan ditimbang, tentu manusia sangat membutuhkan amal-amal soleh yang dapat menambah berat bobot timbangannya di akhirat kelak. Lalu, amal apa saja yang bisa memperberat timbangan amal?
Pada prinsipnya, seluruh amal soleh akan menjadi pemberat timbangan seseorang di akhirat. Akan tetapi ada beberapa amal soleh yang disebutkan khusus oleh Rasulullah SAW bahwa ia dapat menjadi faktor pemberat timbangan. Yang pertama dan utama tentu saja kalimat tahlil dan kesaksian akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Bahkan kalimat tauhid ini menjadi faktor utama yang membedakan rute yang ditempuh oleh manusia di akhirat kelak. Apakah ia akan berakhir di tempat yang penuh kenikmatan atau abadi dalam kesengsaraan dan kepedihan? Kalimat tauhid yang singkat dan mudah diucapkan ini kelak akan memiliki bobot yang sangat berat yang mampu mengubah timbangan. Kesaktian kalimat tahlil ini di akhirat nanti bisa kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi selainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Akan dibentangkan padanya 99 lembaran catatan amal keburukan, tiap-tiap lembaran seukuran sejauh pandangan mata. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari lembaran ini? Apakah para malaikat pencatat menzalimimu? Maka hamba tadi menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki alasan? Maka hamba tadi menjawab, tidak wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, benar, sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki satu kebaikan. Sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kemudian dikeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allah berfirman, datangkanlah timbanganmu. Hamba tadi berkata, wahai Rabbku, apa pengaruh kartu ini terhadap lembaran-lembaran ini? Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Rasulullah bersabda, maka lembaran-lembaran itu diletakkan di atas satu daun timbangan, dan satu kartu tersebut diletakkan di atas satu daun timbangan yang lain. Maka ringanlah lembaran-lembaran itu, dan beratlah kartu tersebut. Maka sesuatu pun tidak berat ditimbang dengan nama Allah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Selanjutnya, amal soleh lain yang juga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Akhlak yang mulia bisa berupa ucapan yang baik, senyum ketika berjumpa orang-orang, lemah lembut dan toleran, menyambung silaturahim dan berbuat ihsan, suka menolong dan tidak mengganggu orang lain. Imam Al-Munawi menjelaskan, akhlak yang baik dapat menjadikan derajat seseorang naik lebih tinggi dari ahli ibadah seperti puasa dan qiyamul lail, karena pemiliknya mesti berjuang dan berjihad melawan hawa nafsunya. Karena berakhlak yang baik tentu membutuhkan kesabaran, sabar untuk konsisten menjalaninya maupun kemampuan untuk menahan diri dari menyakiti atau membalas perlakuan buruk orang lain. Bahkan Rasulullah SAW di antara misi beliau diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan orang yang paling berhak menerima perlakuan baik kita adalah orang-orang terdekat kita sendiri, seperti orang tua, istri, dan anak-anak. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang terbaik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Amalan yang ketiga yang dapat memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat adalah zikir mengingat Allah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka siapapun yang ingin menambah bobot timbangan kebajikannya di hari kiamat, hendaknya ia memperbanyak mengucapkan kalimat ini.
Amal lainnya yang juga memberatkan timbangan di hari kiamat adalah sabar menghadapi musibah berupa kehilangan anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan 5 perkara yang akan memberatkan timbangan amal, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang soleh dan kemudian ia bersabar. Begitu juga dengan mengiringi jenazah. Perbuatan ini juga akan menjadi pemberat di akhirat kelak. Juga dalam riwayat Imam Ahmad disebut bahwa orang yang mensolatkan jenazah dan mengiringinya hingga ke kuburan akan mendapatkan 2 qiraf, yang 1 qirafnya lebih berat dari gunung Uhud. Pemirsa Khazanah, pada hari pengadilan ini setiap manusia akan maju mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Lalu siapa dan amal apa yang diperhitungkan pertama kali dalam pengadilan akbar ini? Orang yang pertama kali diadili adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah, dermawan, ulama, dan ahli membaca Al-Quran. Akan tetapi nasib mereka justru mengenaskan. Mereka diseret oleh para malaikat dan dilemparkan ke neraka. Lalu atas dasar apa hukuman maha dahsyat ini ditimpakan kepada orang-orang yang di dunia tampak mulia ini? Semua itu terjadi karena motif kesalehan yang mereka amalkan. Motif dunia jauh dari ketulusan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tampakkan hanyalah untuk diperlihatkan pada orang lain agar disebut sebagai pahlawan, seorang dermawan, seorang alim. Orang dermawan itu dihadirkan dan dihisab. Ditanya, kenapa Anda menjadi orang dermawan? Orang itu mengatakan, saya diberi harta yang banyak. Saya ingin menolong orang lain. Saya ingin meringankan beban orang-orang miskin untuk membahagiakan mereka. Lalu Allah berfirman, dusta kamu. Kamu melakukan hal itu karena kamu ingin disebut orang dermawan. Maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka karena seluruh yang dia lakukan aslinya bukan karena lillah. Dia melakukan hal itu karena popularitas, ingin disebut sebagai orang kaya dan dermawan. Yang kedua, dihadirkan mujahid. Dia mengatakan, saya menegakkan ajaran-ajaran Allah, saya menyebarkan dakwah Islam. Lalu dikatakan kepada orang itu, dusta kamu. Kamu melakukan hal itu, sesungguhnya kamu ingin disebut seorang mujahid, ingin disebut seorang pendakwah yang hebat. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka karena jihadnya bukan karena Allah, tetapi karena popularitas. Dia ingin terkenal sebagai mujahid. Yang ketiga, dihadirkan seorang qori yang indah bacaan Qur'annya. Dia mengatakan, saya mempelajari bacaan Quran supaya saya bisa membaca Al-Quran dengan indah dan orang yang mendengarkannya bisa menikmati bacaan saya sehingga mereka bisa beribadah dengan bacaan-bacaan Quran yang saya sampaikan. Lalu dikatakan kepada dia, dusta kamu. Kamu belajar qiraah, kamu belajar baca Quran dengan bagus karena kamu ingin disebut orang hebat. Kamu ingin disebut orang yang istimewa dalam bacaan Al-Quran. Lalu dihadirkan orang keempat, yaitu ilmuwan. Dia mengatakan, ya Allah, saya belajar ilmu falak, ilmu nahwu, ilmu akidah, ilmu fiqih, karena saya ingin menggali ilmu-ilmu Allah. Lalu dikatakan kepada orang itu, dusta kamu. Kamu belajar itu semua karena kamu ingin dikenal, ingin terkenal. Pemirsa Khazanah, ini 4 orang yang mewakili 4 profesi dalam kehidupan. Dan ini orang-orang penting. Ternyata mereka semua masuk neraka. Hanya satu penyebabnya, melakukan hal itu bukan karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Boleh jadi secara lahiriah itu perbuatan ibadah, tapi belum tentu oleh Allah diridhoi kalau ternyata yang menjadi dasar dari niat itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita melakukan satu amal soleh tapi kemudian kita memamerkannya, dan itu justru akan menjadi kecelakaan bagi kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik yang kecil, yakni ar-riya, yaitu sikap pamer. Sekarang ini kita harus waspada. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk, tahajud dengan khusyuk, kemudian pagi harinya dia nulis di status, ya Allah, nikmat sekali saya ibadah malam ini. Bukankah itu sebuah riya? Kita mengatakan pada orang-orang bahwa tadi malam saya tahajud dan saya merasakan kenikmatannya. Ini yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk meluruskan hati kita, meluruskan niat kita dalam beribadah, semuanya hanya lillah. Semoga antara niat yang lurus dengan perilaku yang lurus bersatu sehingga menjadi amal soleh yang bisa menyelamatkan kita di hari penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, terkait hubungan dengan Allah, maka amal yang pertama kali diperhitungkan dari manusia adalah solatnya. Jika solatnya bagus, maka itu akan jadi pertanda perhitungan amal yang mudah untuk amal perbuatan lainnya. Sebaliknya, jika solat bermasalah, maka itu menjadi pertanda amal perbuatan lainnya juga akan menghadapi banyak masalah. Sedangkan untuk kasus sesama manusia, maka yang akan diadili pertama kali adalah kasus pembunuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kasus yang pertama kali diadili pada hari akhir nanti adalah persoalan darah, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Semua kezaliman yang dilakukan oleh sesama manusia yang belum tuntas di dunia, baik dengan jalan dimaafkan atau hukuman, maka akan dituntaskan di pengadilan ini. Baik itu hak yang berhubungan dengan harta, kehormatan, fisik, hingga nyawa. Dan yang mengawali itu semua adalah kasus pembunuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dibunuh di hari kiamat akan datang bersama orang yang membunuhnya. Sedangkan ubun-ubun dan kepalanya serta urat lehernya masih berlumuran darah, sambil berkata, Tuhan, orang inilah yang telah membunuhku, sehingga ia mendekat pada Arsy. Hadits riwayat Tirmizi. Pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Jangan lewatkan serial Perjalanan Abadi Menyibak Tabir Gaib akan terus hadir pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.